Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama mendengar renungan firman lewat Mana Rema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat pagi yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebelum kami lanjut aktivitas kami mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar. Biar kebenaran ini menjadi penuntun untuk kami hidup dalam berkat Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, sehingga hidup ini lebih menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema 2 syarat. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 syarat yang Tuhan beri, yaitu mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Dengan janji bahwa Allah akan mengangkat orang yang taat di atas segala bangsa di bumi dan berkat akan turun atas hidup orang yang taat. Dalam sebuah perjanjian selalu ada hak dan kewajiban. Hak akan diberikan ketika seseorang sudah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya ketika tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian, maka orang itu akan menerima penalti atau hukuman. Begitu pula dengan perjanjian antara Allah dan manusia. Berkat akan diberi kepada umatnya yang setia melakukan firman-Nya, tetapi kutuk akan diterima ketika umat Tuhan lalai untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberi perumpamaan sebagai ilustrasi firman yang akan disampaikannya kepada orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan Allah memberi contoh langsung, yaitu berupa 2 gunung, Gunung Gerisim dan Gunung Ebal, sebagai gambaran kutuk dan berkat yang akan diterima bangsa Israel. 2 gunung yang berdampingan seolah memberi pilihan bagi umat Allah untuk memilih mau hidup dalam kutuk atau hidup dalam berkat. Seperti Musa juga berkata kepada orang Israel dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kondisi yang bertolak belakang di antara 2 gunung ini, Gunung Ebal yang nampak tandus, sedangkan Gunung Gerisim yang nampak lebih hijau, memberi gambaran kehidupan manusia ketika hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan dan saat hidup dalam kutuk dosa. Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 13. Kitab Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 13. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerisim untuk memberkati bangsa itu, yaitu suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Sebulon, dan serta Naftali. Pada saat itu di Gunung Gerisim, suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin mengucapkan berkat. Sedangkan suku Ruben,
Gad, Asyir, Sebulon, dan serta Naftali mengucap kutuk di Gunung Ebal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para ahli meyakini bahwa saat itu Yosua sedang berada di lembah yang berada di antara kedua gunung tersebut, tepat di samping tabut Allah. Kita mendengar Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi tahukah kita di mana Allah menyatakan janji itu? Dari Kejadian 12 ayat 6 dan 7 kita mengetahui ya. Kejadian 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi tempat Abraham menerima janji itu adalah di dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Sikem yang sekarang bernama Tel Balatah ini ternyata terletak di antara Gunung Ebal dan Gerisim, gunung yang sama di mana janji Tuhan kembali diteguhkan. Bapak Ibu saudara perhatikan, tempat yang sama dengan keturunan orang yang sama, dengan bunyi perjanjian yang sama. Ini menjadi bukti bahwa janji Allah, janji yang Allah berikan kepada Abraham itu tidak pernah berubah. Allah tidak pernah main-main dengan janjinya. Nah, Yosua 21 ayat yang ke-45 berkata, "Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi." Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita melakukan bagian kita. Mendengar baik-baik bukan asal saja, dan mari kita melakukan dengan setia, bukan sekali waktu atau kalau saya suka, kalau saya mau, supaya janjinya digenapi dalam hidup kita dan kita hidup dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami hidup taat pada kehendak Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan. Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, agar setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami dan keluarga kami hidup di bawah berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun aktivitas yang akan kami lakukan, kami tetap mohon penyertaan Tuhan, berkat Tuhan menyertainya, karena kami sadar tanpa Tuhan sia-sia semua yang kami lakukan. Terima kasih, dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.